saya Erliko Jain SPD dari SDN 15 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang melaksanakan tugas PPL dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di SMA Negeri Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa PPL Program Studi Sosiologi di Universitas Sultan Agen Tirtayasa Banten. Universitas Sultan Agen Tirtayasa. Universitas Sultan Agen Tirtayasa disingkat UNTIRTA, adalah PTN perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Universitas Sultan Agen Tirtayasa memiliki 4 cabang kampus yang tersebar di daerah Banten. Di antaranya adalah Kampus Terpadu Sindangsari, Kampus Pakupatan, Kampus Ciwaru, Kampus Cilegon. Universitas Sultan Agen Tirtayasa saat ini memiliki 7 fakultas yang menyelenggarakan program sarjana, pasca sarjana, profesi, serta diploma. Adapun jurusan masing-masing fakultas adalah sebagai berikut. Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Pasca Sarjana, SMA Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu sekolah unggulan yang berada di Kabupaten Bone Bolango. SMA Negeri 1 Tapa didirikan pada tahun 1995. Dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang kelas sebanyak 18 ruang, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium bahasa, ruang laboratorium komputer, ruang UKS, ruang perpustakaan, aula, musala, kantin, dan fasilitas berupa lapangan. SMA Negeri 1 Tapa ditunjang oleh kepala sekolah yang berprestasi dan para guru berprestasi dan berkompeten di bidangnya. Untuk saat ini, tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Tapa berjumlah 33 orang. Pada bulan Januari 2023, SMA Negeri 1 Tapa dinobatkan sebagai sekolah yang bersinar, bersih dari narkoba. Kegiatan ini hasil dari tidak lanjut MOU BNNP Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo menuju kampus Merdeka yang bersih narkoba. Sebanyak 18 siswa dikukuhkan menjadi anggota Satgas Anti Narkoba di SMA Negeri 1 Tapa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang praktik baik atau best practice selama kegiatan PPG. Cerita praktik baik atau best practice selama PPG menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi. Hal yang melatar belakangi praktik pembelajaran ini adalah rendahnya minat belajar peserta sehingga peserta didik tidak antusias dalam mengemukakan pendapat di kelas. Peserta didik tidak percaya diri dan tidak aktif di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan masalah di atas, maka saya dapat merumuskan berdasarkan hasil kajian wawancara dan kajian literatur bahwa penyebab adalah model pembelajaran yang digunakan,
masih konvensional. Sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, yakni model pembelajaran problem based learning. Tantangan yang saya temukan di antaranya: 1. Penerapan model pembelajaran problem based learning dan diskusi kelompok ini hasilnya masih belum maksimal. Untuk itu mereka harus tetap dibimbing karena peserta didik masih beradaptasi karena sudah terbiasa belajar dengan model pembelajaran yang konvensional. 2. Peserta didik masih kesulitan dalam menganalisis suatu permasalahan yang disajikan karena masih beradaptasi. 3. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Aksi atau langkah-langkah yang digunakan adalah: 1. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. 2. Memilih media pembelajaran yang menarik. 3. Guru harus memahami model pembelajaran problem based learning yang akan diterapkan. 4. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tindak dari model pembelajaran problem based learning secara benar. Mulai dari tahap orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing, menyelidikkan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini: 1. PowerPoint atau PPT. 2. Buku pelajaran sosiologi Erlangga kelas 10. 3. Materi dan internet. Refleksi. Berdasarkan hasil observasi dan penilaian setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning, hasil yang dirasakan positif. Hal ini dapat dinilai berdasarkan hasil observasi dan penelitian setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning. Hasil yang dirasakan positif. Hal ini dapat dilihat dari: 1. Penggunaan model pembelajaran problem based learning ini sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Peserta didik lebih aktif dalam berdiskusi dan menunjukkan rasa ingin tahunya. 2. Pemilihan model pembelajaran problem based learning ini terbukti dapat meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Respon dari peserta didik tentang penerapan model pembelajaran problem based learning ini adalah sangat senang karena bisa belajar memecahkan masalah dan berdiskusi kelompok yang membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik sehingga menambah motivasi yang berdampak kepada hasil belajar yang meningkat. Faktor keberhasilan dari strategi yang sangat dilakukan ini ditentukan oleh kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan model pembelajaran, kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan menampilkan dan memilih media pembelajaran dan bahan ajar yang inovatif,
Begitu juga dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang menyambut baik penerapan model pembelajaran PBL. Program PPG dalam jabatan Untirta Banten memberikan banyak manfaat kepada saya, di antaranya ilmu, wawasan, dan pengetahuan, serta warga, teman-teman guru dari berbagai wilayah di Indonesia. Dosen-dosen dari jajaran Untirta Banten dan guru Pamong. Demikian video best practice saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.